Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam, yaitu gimana caranya kita bisa menemukan harapan bahkan saat segalanya terasa gelap. Gimana iman bisa membantu kita melihat lebih dari apa yang tampak di depan mata. Nah, inti dari seluruh pembicaraan kita hari ini sebenarnya ada di peribahasa yang kelihatannya sederhana ini. Coba deh resapi, ini bukan cuma kalimat biasa, tapi sebuah metafora yang luar biasa, pengingat kalau ada kenyataan yang jauh lebih besar di balik apa yang bisa kita lihat. Dan ini langsung nyambung banget kan ke kehidupan rohani kita. Sama seperti matahari, kehadiran Tuhan itu sebetulnya konstan, selalu ada. Yang sering naik turun itu ya persepsi kita, cara pandang kita, yang mungkin lagi ketutupan sama awan-awan kehidupan. Bisa jadi tekanan kerjaan, masalah di rumah, atau bahkan keraguan dari dalam diri sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, matahari di balik awan. Di sini kita akan coba bedah kenapa masa-masa sulit itu bukan berarti bukti kalau Tuhan sudah meninggalkan kita. Nah, lihat deh perbandingan di sini. Ini kontrasnya tajam banget ya. Di kolom kiri, itu yang kita rasakan. Langit mendung, ada masalah, penderitaan, sampai rasanya harapan udah nggak ada lagi. Tapi, coba lihat yang kanan. Itulah kenyataannya. Matahari tetap bersinar, Tuhan tetap bekerja, dan kasihnya nggak pernah padam. Ayat ini seolah-olah mempertegas poin tadi. Cara kita melihat masalah seringkali beda banget sama cara Tuhan melihatnya. Buat kita, mungkin sebuah kehilangan terasa seperti akhir dunia, tapi dari sudut pandangnya, bisa jadi itu adalah sebuah awal yang baru. Pikiran kita terbatas, tapi rancangannya tidak. Jadi, ini dia intinya. Perasaan kita kalau Tuhan itu jauh, perasaan itu mungkin nyata buat kita. Tapi itu nggak sama dengan kenyataan bahwa dia benar-benar nggak ada. Ini perbedaan yang penting banget untuk kita pegang. Sekarang, kita lanjut ke bagian kedua. Kalau tadi kita bicara soal awan-awan masalahnya, nah sekarang kita bahas solusinya, yaitu iman. Iman yang punya kekuatan untuk menembus awan itu. Di sini kita diingatkan lagi soal definisi iman. Iman itu bukan sekedar harapan kosong atau angan-angan loh. Iman itu adalah sebuah keyakinan, sebuah kepastian tentang realitas yang belum kita lihat. Mirip seperti kita yakin matahari ada di sana, bahkan di hari yang paling mendung sekalipun. Nah, kalimat ini penting banget. Punya iman itu bukan berarti kita jadi naif dan pura-pura nggak ada masalah. Bukan. Kita mengakui, iya, awannya ada, kesulitannya nyata. Tapi kita memilih untuk percaya pada kebenaran yang lebih besar. Di balik semua itu, terang Tuhan tetap ada. Oke, kita lanjutkan ke bagian ketiga. Tuhan bekerja dalam kesamaran. Nah, di sini kita akan melihat sebuah paradoks yang luar biasa. Gimana karya-karya Tuhan yang terbesar justru seringkali lahir dari momen-momen paling gelap. Coba deh kita lihat contoh-contoh ini. Bayangin jadi Yusuf di penjara, atau bangsa Israel di pengasingan, atau murid-murid yang melihat salib. Semuanya pasti terasa seperti kegagalan total. Rasanya Tuhan diam 1000 bahasa. Padahal justru di balik awan tebal itulah Tuhan sedang menenun karya penyelamatannya yang paling agung. Ayat ini seakan-akan memberi kita kacamata untuk memahami contoh-contoh tadi. Tuhan itu bukan cuma hadir, tapi dia secara aktif bekerja di dalam kesulitan kita untuk tujuan baiknya, bahkan saat kita sama sekali nggak bisa melihatnya. Ini dia, sebuah pemikiran yang bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Gimana kalau awan di hidup kita, kekecewaan, penantian, penderitaan, itu bukan penghalang bagi rencana Tuhan, tapi justru kanvas tempat dia sedang melukis karya terbaiknya. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, harapan setelah badai. Di sini kita akan menyadari bahwa peran Tuhan, seperti matahari, itu jauh lebih besar dari sekedar pemberi terang. Dia adalah pemberi arah dan kehidupan itu sendiri. Yuk kita pakai lagi metafora matahari. Matahari itu kan yang mengatur ritme dunia kita, ya kan? Nah, begitu juga Tuhan. Dia yang mengatur musim-musim dalam hidup kita. Dia yang menentukan kapan waktu pemulihan akan tiba, dan dialah sumber yang menopang kehidupan rohani kita. Bahkan saat kita nggak merasakannya. Dan Alkitab sendiri secara langsung menguatkan metafora ini. Tuhan adalah matahari, sumber kehangatan, kehidupan, dan terang. Tapi dia juga perisai, pelindung kita, bahkan ketika kita merasa sedang ada di tengah badai. Ada juga peribahasa dari budaya lain yang menyuarakan kebijaksanaan yang sama. Awan, setebal apapun itu, nggak punya kuasa untuk memadamkan sumber cahaya itu sendiri. Kekuatannya hanya sebatas menutupi untuk sementara. Wah, dan yang ini seperti sebuah janji yang menenangkan ya. Ini adalah pernyataan iman yang kuat. Bagi kita yang percaya, harapan akan hari yang lebih cerah itu selalu lebih besar dan lebih nyata daripada kesulitan yang kita hadapi hari ini. Nah,
setelah kita merenungkan semua ini, yuk kita coba bawa ini ke dalam diri kita masing-masing. Coba tanyakan dengan jujur, awan apa? Kekhawatiran, masalah, keraguan, yang saat ini bikin Anda sulit melihat terang Tuhan. Pertanyaan kedua ini cukup menantang. Apakah kita, mungkin tanpa sadar, sudah menyamakan ketiadaan cahaya yang terlihat dengan ketiadaan harapan? Padahal kita tahu, matahari itu selalu ada di sana. Dan ini dia pertanyaan terakhir, mungkin yang paling dalam. Iman itu diuji bukan saat langit cerah, tapi justru saat kita berada di tengah awan, saat jawaban belum terlihat. Bisakah kita tetap berpegang teguh padanya? Sebagai penutup, mari kita pegang erat-erat 3 hal ini, karena ketiganya tidak pernah berubah. Di balik awan apapun dalam hidup Anda, kasih Tuhan, kesetiaannya, dan janji-janjinya itu tetap ada, kokoh dan tak tergoyahkan. Jadi, inilah panggilan untuk kita semua. Untuk memilih berjalan bukan berdasarkan apa yang bisa kita lihat dengan mata kita, awan-awan masalah itu, tetapi berdasarkan apa yang kita ketahui dengan iman kita, bahwa matahari itu tetap bersinar. Ingatlah selalu, di balik awan apapun yang Anda hadapi, mataharinya tetap bersinar untuk Anda. Semoga perbincangan kita kali ini bisa menjadi kekuatan. Tuhan memberkati.